Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 3086-3088 Bab 3086 Show Off. Mustahil. Wajah kemenangan Xuan Wei langsung mengeras, dan untuk sesaat dia bertanya-tanya apakah dia telah melihat ilusi. Sun Palu Anda sendiri adalah senjata abadi kelas menengah, bagaimana mungkin ia bisa dihempaskan ke udara oleh serangan lawan dengan begitu mudah? Sebelum Xuan Wei pulih dari keterkejutannya, gerah batu bermata emas bergegas maju seperti bola meriam, mengangkat tinjunya, dan berubah menjadi bayangan kepalan api yang besar, dan menyapu ke arah Xuan Wei. Mendesis. Xuan Wei sangat ketakutan sehingga dia menarik napas dingin, tangannya dengan cepat membentuk segel, dan dia berteriak histeris, teknik peri tingkat 4, anjing emas kayu yang patah. Dengan teriakan nyaring, sejumlah besar hantu anjing emas ganas tiba-tiba mengembun di depan Xuan Wei. Setiap anjing emas memiliki panjang puluhan kaki dan sangat agresif. Busur. Serangkaian gonggongan anjing yang kasar dan keras datang, dan semua hantu anjing emas membawa tekanan spiritual yang sangat besar, dan bergegas menuju bayangan tinju api yang datang seperti gunung. Bum bum bum. Langit penuh dengan bayangan kepalan api menghantam sekelompok anjing emas, meletus dengan suara keras seperti tanah longsor dan retakan tanah, yang berlangsung lama. Angin sepoi-sepoi yang disebabkan oleh ledakan menyapu daerah sekitarnya, dan setelah benturan di sekitar cincin, semburan aura meledak dari permukaan, menunjukkan kekuatan-kekuatan magis yang dilepaskan oleh kedua belah pihak. Xuan Wei bertahan hanya sesaat, dan kelompok anjing emas yang dilepaskan dari segel di depannya dikalahkan oleh Flame Fist Shadow tanpa jejak. Landen Sen menggunakan bentuk kera batu bermata emas untuk menampilkan ranah kekuatan ilahi, kekuasaannya tidak lagi lebih lemah dari seni peri tingkat 4. Dengan berkat medan api industri seni peri tingkat 4, kekuatan terintegrasi tidak hanya dapat membalikkan Landen Sen dan kesenjangan dalam tingkat budidaya Xuan Wei juga dapat menstabilkan Xuan Wei. Tidak. Melihat bayangan kepalan api yang luar biasa jatuh lurus ke bawah, Xuan Wei ketakutan. Baru sekarang dia mengerti betapa menakutkan kekuatan anak ini di depannya. Ledakan. Dengan pukulan seperti langit dan bumi, tubuh Xuan Wei dibombardir oleh Flame Fist Shadow menjadi potongan daging yang tak terhitung jumlahnya, dan tubuhnya runtuh. Hanya dalam satu wajah, tubuh Xuan Wei dihancurkan oleh Landen Sen dengan kekuatan guntur. Kontras yang sangat besar membuat para biarawan yang menonton pertempuran menarik napas dingin, dan semua orang memandang Landen Sen seperti monster. Murid muda Gukimen ini hanya pada puncak tahap awal setengah abadi. Kemampuannya untuk membanjiri seorang murid elit seperti Xuan Wei, yang telah terkenal sejak lama, benar-benar tak terduga. Bahkan Luo Cheng, yang memimpin pertarungan cincin, memandang Landen Sen dengan mata aneh. Setelah menghancurkan tubuh Xuan Wei, Landen Sen berubah menjadi bentuk manusia. Dengan kekuatan magis Sanhua Gathering, tubuh Xuan Wei secara bertahap pulih. Pemenang permainan ini adalah Landen Sen, artefak kuno, Luo Cheng mengumumkan seperti biasa. Diterima. Landen Sen memeluk Xuan Wei, yang baru saja memulihkan tubuhnya, dan terbang dari cincin tanpa melihat ke belakang. Xuan Wei meninggalkan cincin itu dengan wajah tercela, ekspresinya sangat jelek. Dia benar-benar bahkan tidak bermimpi bahwa dia akan kalah di pertandingan pertama, dan dia masih kalah dari seorang kultivator di awal setengah periode abadi, yang membuat Xuan Wei menghadapi skandal dan mengangkat kepalanya dengan malu. Sial, kapan sosok ini keluar dari gerbang artefak kuno? Xuan Wei menghela nafas sial secara diam-diam. Meskipun dia sangat tidak rela hatinya, dia masih mengakui bahwa kekuatan Landen Sen tidak terduga. Landen Sen melangkah dari ring. Papa. Ada tepuk tangan antusias dari para penonton, itu adalah duel yang mendebarkan. Kemampuan Landen Sen untuk mengalahkan yang kuat dengan yang lemah memang patut dikagumi. Saudara muda Sen baik-baik saja. Junior brother sangat kuat, kamu benar-benar menyembunyikan kesulitan kita. Selamat, saudara muda, karena bertarung melawan musuh. Sekelompok murid artefak kuno di tribun juga bertepuk tangan dengan gembira, mereka tidak dapat membayangkan bahwa Landen Sen yang biasanya rendah bisa memiliki kekuatan tempur yang kuat. Tidak heran kalau pihak lain berani menantang saudara senior Lu Peng karena dia sudah memiliki kepercayaan diri. Ranah kultivasi menghormati yang kuat, dan semakin kuat Landen Sen, semakin secara alami para muridnya mengaguminya. Xia Saner melirik Landen Sen diam-diam, dan merasa bahagia untuk junior ini di dalam hatinya. Penatua Hejian, Anda telah menerima magang yang baik. Ya, Landen Sen sangat luar biasa dalam bakat, tapi aku benar-benar iri, aku menunggu. Pilar lain dari gerbang seni kuno. Banyak penatua mengucapkan selamat kepada Hejian dan memuji Landen Sen. Para tetua dipuji dengan tidak masuk akal. Budidaya murid muda itu lemah, yang tidak layak disebut. Jangan terlalu banyak memuji untuk membuatnya bangga. Hejian mengatakan ini, tapi hatinya senang. Keangkuhan Landen Sen juga membuat wajah tuannya bersinar. Itu memang bakat plastik.
Nangongmo hanya berkomentar ringan, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kembali di tribun, Landon Sen merasa sangat segar ketika dia mendengar sorak-sorai para murid sekolah seni kuno di sekitarnya. Selamat atas promosi. Ning Xiaoyao melirik Landon Sen dengan matanya yang indah dan berkata dengan lembut. Dia sudah lama berharap Landon Sen menang, tetapi Landon Sen menang dengan sangat bersih, tapi Ning Xiaoyao merasakan sentuhan kejutan. Ning Xiaoyao sangat kuat di tulangnya, dan dia selalu mengagumi yang kuat, dan kinerja Landon Sen membuatnya mengagumi pria ini. Landon Sen sedikit mengangguk, saya juga berharap wanita suci ini menang. Ning Xiaoyao mengeluarkan, dan berhenti berbicara. Tidak semua orang senang dengan Gukimen. Benar-benar jahat. Melihat wajah Landon Sen, Xuan Wei terselesaikan, dan wajah Lu Peng hitam seperti bagian bawah pot. Saya tidak tahu apakah itu ilusinya. Lu Peng selalu merasa bahwa Landon Sen, putra Balao, tampaknya telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja, Lu Peng tidak akan mengakui fakta ini. Melihat kemampuan Landon Sen, dia juga harus bisa bersaing untuk 20 besar. Lu Peng berharap dia bisa bertarung dengan Landon Sen ketika dia bersaing untuk mendapatkan peringkat dan mengajarkan anak ini prinsip-prinsip kehidupan. Untuk mengamankan tempat di arena ini, Lu Peng meminta Master Nangongmo pembunuh besar, cukup untuk membuatnya tak terkalahkan. Qian Qiu Huiwu melanjutkan. Para murid Gukimen memiliki kekuatan keseluruhan yang kuat, dan hanya 1000 murid tersingkir di babak pertama. Ning Xiaoyao dan Lu Peng keduanya maju dengan lancar. Mereka sangat kuat, dan mereka berdua memecahkan lawan mereka hanya dengan satu langkah. Setelah ronde kedua, ronde ketiga, ronde keempat. Sampai ronde ke-9, Landon Sen beruntung, tetapi lawan yang ia temui tidak sekuat ronde pertama Xuan Wei Qiang. Secara alami, ia maju ke ronde ke-10 dengan mudah. Xia Saner, Ning Xiaoyao dan Lu Peng juga maju ke babak ke-10. Qian Qiu Huiwu bertahan selama lebih dari 2 bulan sebelum akhirnya mencapai babak ke-10. Setelah 9 putaran pertama eliminasi, hanya ada 50 pembudidaya yang tersisa di babak ke-10. Para pembudidaya yang dapat menonjol dari putaran pertempuran ini akan memiliki kemungkinan tinggi untuk mendapatkan tempat untuk uji coba perburuan. Babak ke-10 arena diselenggarakan sesuai jadwal. Pada hari ini, ada kerumunan orang di sekitar lapangan kota Qianqiu, dan ada banyak orang. Biksu yang bisa maju ke babak ke-10 Qianqiu Huiwu sampai sekarang mewakili biksu muda terkuat di puncak Qianqiu. Banyak pembudidaya kasual di wilayah puncak Qianqiu datang untuk melihat tuan. Hari ini adalah ronde ke-10 dari tantangan Qianqiu Huiwu, dan itu juga ronde yang paling penting. Aku harap murid-murid muda dari 7 dewa besar akan bermain dengan baik dan mengambil kesempatan. Luo Cheng membuat ucapan pembuka singkat, lalu melambaikan lengan bajunya dan membuang 50 medali giok. Mengusir. 50 biarawan melompat ke langit dari 7 gerbang abadi di antara bunga api dan bunga api, meraih medali giok terbang. Landon Sen meraih medali giok secara acak, dan jumlah pertandingan adalah 11. Tanpa diduga, Lu Peng sengaja mengikuti Landon Sen untuk melihat sekilas nomor pertandingannya. Lu Peng dengan cepat memindai sekeliling, hanya untuk melihat sekilas kartu giok dengan nomor 12 tidak jauh darinya, dan kemudian meraih kartu giok secepat mungkin. Bab 3087 Religius. Di sisi Gukimen, hanya 13 murid maju ke babak ke-10. Xia Saner dan Ning Xiaoyao juga maju dengan lancar. Kedua wanita itu masing-masing mendapat kartu giok. 50 biksu yang maju ke putaran ke-10 kembali ke tempat duduk mereka setelah mendapatkan pelat nomor pertandingan. Putaran ke-10 Qianqiu Huiwu Arena telah resmi dimulai, artefak kuno Mening Xiaoyao bermain melawan Zhao Yang Zong Dingqing pada yang kedua. Luo Cheng mulai mengumumkan informasi pertandingan. Ning Xiaoyao kebetulan nomor 1, dia melonjak dan mendarat di tengah cincin dengan medali giok di tangan. Ayo, Santo. Orang suci harus menang, menangkan game ini. Di sisi stand Gukimen, banyak murid berteriak keras, bersorak untuk Ning Xiaoyao. Kakak senior Yao Yao, kamu pasti bisa menang. Xia Saner juga mengepalkan tinjunya, mengabaikan rasa malunya, dan meneriaki Xiao Yao Ning dengan tenggorokannya. Ning Xiaoyao beruntung, lawannya adalah seorang biarawan di puncak setengah abadi Zhao Yang Sekte, dan basis budidayanya tidak sebaik miliknya. Landon Sen melirik biksu Sekte Zhao Yang menghadap Ning Xiaoyao, mengetahui bahwa tidak ada ketegangan, dia hanya menutup matanya dan tenang. Duel dimulai, dan itu benar-benar pertempuran tanpa ketegangan. Ning Xiaoyao membuka adegan dengan teknik surgawi tingkat kelima, Frost Dragon Heavenly Fall, yang menyegel senjata surgawi murid Sekte Zhao Yang Sekte dan memaksa lawan untuk menyerah dan tidak berani bertarung lagi. Setelah semua, sejauh Bansian prihatin, seni abadi tier 5 akan membunuh orang, dan bahwa murid Sekte Zhao Yang tidak berani mengolok-olok hidupnya. Dengan cara ini, Ning Xiaoyao maju ke babak final tanpa tekanan. Para murid Gukimen bersorak kegirangan, dan para tetua semua tersenyum. Ning Xiaoyao memenangkan tempat pertama, yang dianggap menstabilkan hati orang-orang. Sayangnya,
para murid tindak lanjut dari Sekte Artefak Kuno tidak semulus Ning Xiaoyao. Para beku yang dapat maju ke babak ke-10 semuanya setengah tingkat puncak abadi. Setelah Ning Xiaoyao, dua murid senjata kuno kalah satu sama lain dan kehilangan pertempuran. Sama seperti moral di gerbang artefak kuno rendah, Luo Cheng berteriak, selanjutnya, Landen Sen, gerbang artefak kuno No. 11, akan menghadapi Lu Peng, gerbang artefak kuno 12. Wow! Begitu suara Luo Cheng jatuh, pintu artefak kuno meledak. Sialan, ini terlalu buruk, sebenarnya bertarung dengan biksu. Oh, sebuah tempat terbuang sia-sia. Saudara senior Lu Peng dan saudara junior Landen Sen. Para murid Gukimen banyak berbicara. Semua penatua juga saling memandang dengan ketidakpuasan. Para murid akhirnya maju ke babak ke-10, dan tidak terduga bahwa akan ada situasi saling bersaing. Gukimen tidak diragukan lagi menderita kerugian besar. Saudaraku, ini. Xia Saner mengerutkan kening. Meskipun dia tidak bersalah, dia bisa menebak bahwa ini mungkin sengaja dilakukan oleh Lu Peng. Haha, aku akhirnya memiliki kesempatan untuk bertarung melawan Landen Sen, yang memang aku inginkan. Seringai muncul di sudut mulut Lu Peng. Landen Sen melirik Lu Peng. Tidak heran orang ini mengikuti di belakangnya sekarang. Dia telah mengintip nomor seri kartu gioknya dan dengan sengaja mengambil kartu giok dengan nomor seri yang berdekatan. Kaki batu giok Ning Xiaoyao menendang Landen Sen dengan ringan, dan transmisi suara berkata, Landen Sen, beri Lu Peng sedikit warna pada pria yang tidak berubah, lihat, aku memenangkan pertempuran. Landen Sen sedikit terkejut, dan Transhen menjawab, saya akan melakukan yang terbaik. Di bawah pengawasan semua orang, Lu Peng memimpin untuk terbang keluar dari tribun gerbang kuno. Seperti seorang pesenam, ia memiliki backflip 360 derajat dan mendarat dengan gagah di atas ring. Landen Sen juga terbang ke atas ring dan berdiri di samping bersama Lu Peng. Ada keributan di dalam dan di luar alun-alun, dan para murid Gukimen tidak tahu harus bersorak untuk siapa, jadi mereka hanya bisa menonton dengan diam. Para murid dari keenam abadi lainnya semua gloating. Xia Saner memiliki ekspresi yang rumit. Dia selalu merasa bahwa saudara senior Lu Peng tenggelam lebih dalam dan lebih dalam. Dia telah begitu berhati buruk, dan diperkirakan tidak akan ada hasil yang baik. Ning Xiaoyao dengan senang hati menonton pertunjukan. Dalam beberapa pertempuran cincin sebelumnya, Landen Sen hampir tidak menunjukkan kekuatannya. Ketika saya bertemu Lu Peng kali ini, saya harus bisa melihat sekilas kekuatan sejati Landen Sen. Dia tidak sabar untuk melihat apa yang bisa dilakukan pria ini untuk membunuh Yellow Lion King. Di tengah cincin persegi, Landen Sen dan Lu Peng saling memandang, dan suasananya tegang. Hei, Junior Brother Sen, saya tidak berpikir saya akan bertemu Anda. Kakak senior benar-benar patah hati. Lu Peng dengan sengaja memasang tampang sedih untuk menyembunyikan kegembiraan rahasianya. Landen Sen terlalu malas untuk mengungkapkan keterampilan akting Lu Peng. Dia juga memasuki mode aktor, dan berkata dengan suara yang dalam, saya ingin bertarung dengan kakak senior Lu, kakak muda, saya juga patah hati. Mungkin ketika saya bersemangat, saya akan menghilangkan kakak senior. Mendengar ejekan ini, ekspresi Lu Peng berubah suram untuk sesaat, tetapi dia dengan cepat kembali normal. Dia tersenyum pura-pura, biasanya, saudara akan membiarkanmu dalam segala hal, tetapi kuota untuk uji coba berburu ini terlalu penting. Aku akan membiarkanmu. Jika saudara laki-laki itu menembak lebih keras, tolong jangan salahkan saudara itu. Dengan satu sama lain, saudara muda, ketika aku biasanya bertarung dengan yang lain, aku tidak membuat perbedaan dalam tembakanku. Kakak senior, lebih baik memperhatikannya. Landen Sen mengangkat bahu dan mencibir. Melihat penampilan sombong Landen Sen, Lu Peng benar-benar tidak bisa berpura-pura, dia ingin membunuh bajingan ini sekarang, dan berkata dengan tegas, aku tidak akan berbicara lagi, omong-omong, saudara muda akan mengambilnya. Teknik immortal tingkat kelima, Gengjin Jielei. Lu Peng dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangan, dan dia mengeluarkan teriakan keras yang menggelegar, mendorong telapak tangannya, dan dua balok guntur emas berbentuk spiral ditembakkan dari telapak tangannya. Ledakan. Dua sinar petir emas berbentuk spiral terbang ke arah Landen Sen seperti gelombang besar. Ini layak untuk metode 5 guntur, dan kekuatan Gengjin Jielei yang sombong dan kuat membuat Landen Sen merasa jantung berdebar-debar. Kali ini, Landen Sen tidak melawan dengan domain pedang, dia ingin mencoba kekuatan-kekuatan gaib yang baru dikuasainya. Teknik immortal tingkat kelima, Guis Hui Yin Lei. Landen Sen memberikan minuman ringan, dan lengkungan hitam yang kuat tiba-tiba naik dan turun di sekujur tubuhnya. Dia juga mendorong telapak tangannya, dan menembakkan dua sinar petir spiral hitam yang sangat berbeda di telapak tangannya, bertabrakan dengan dua guntur emas seperti tsunami dahsyat. Momen selanjutnya. Bum bum bum. Guntur emas dan guntur hitam terjalin dan bertabrakan, meledak dengan ledakan keras, mengguncang langit dan bumi. Energi mengerikan mengalir di sekitar alun-alun, dan sepenuhnya ditentang oleh larangan defensif yang meningkat di sekitar alun-alun.
Dua metode 5 guntur bertabrakan, dan Qianqiu City Square tampaknya memiliki gempa berkekuatan 10 besar, membuat para biksu yang menonton pertempuran terkejut. Gui. Gui Shui Yin Lei. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa belajar kekuatan magis ini? Lu Peng mencekik energinya dan terus melepaskan Genjin kesengsaraan Genjin, dan dia terkejut menemukan bahwa Landen Sen juga menggunakan metode 5 guntur, atau guntur Gui Shui Yin yang paling sulit untuk dipraktikkan dengan metode 5 guntur. Yang lebih terkejut adalah penatua gerbang artefak kuno di tribun. Orang tua itu benar, apakah itu metode guntur 5 Gui Shui Yin guntur? Lihatlah nafas itu, seharusnya Gui Shui Yin Lei. Tidak, Gui Shui Yin Lei adalah teknik sambaran petir yang paling sulit di antara 5 metode guntur. Tidak ada yang mempelajarinya selama puluhan juta tahun. Bagaimana mungkin seorang murid muda yang baru mulai menguasai 5 metode guntur seperti itu? Para tetua dari gerbang artefak kuno saling memandang, terkejut. Wajah Nangong Motua, yang selalu tak tergoyahkan, bergerak sedikit, matanya menoleh ke Hejian, yang masih terkejut, dan berkata dengan acuh tak acuh, Penatua Hejian, Anda benar-benar orang percaya yang baik. Bab 3088 Blockbuster. Hejian mengejutkan seluruh, dan mengepalkan tangannya sebagai jawaban, Elder, ini bukan kredit Hemou. Itu karena bakat Landen Sen benar-benar menentang langit, dan aku tidak tahu bagaimana dia mengolah teknik ini. Metode 5 guntur pada awalnya adalah kekuatan magis untuk menjelaskan dan mengajar. Nenek moyang pintu ini awalnya adalah murid Tianman Xianyu, dan sekte-sekte telah menyebarkan metode guntur 5. Metode guntur 5 adalah metode rahasia pintu ini dan jarang terjadi di dunia. Ada teknik ini. Orang tua itu jelas ingat bahwa untuk berlatih Gui Shui Yin Lei dalam metode 5 guntur, perlu untuk menyerap energi jiwa biksu di atas tanah tingkat budidaya abadi sebagai syarat untuk berlatih teknik ini. Puncak Qianqiu tidak memilikinya. Para biksu yang abadi di bumi ada, bagaimana Landen Sen mendapatkan yang abadi di bumi? Ilahi. Nangongmo cukup peka terhadap perolehan 5 petir oleh Landen Sen, dan ada sedikit pertanyaan dalam nada bicaranya. Ini. Hejian tidak bisa menjawab, dan berkata terus terang, kembali ke sesepuh, Hemou tidak mengganggu urusan kultivasi Landen Sen. Saya tidak tahu tentang hal itu. Namun, bakat Landen Sen tidak biasa. Tubuh peri roh darah di antara 10 tubuh peri teratas, dia mungkin tidak kondisi apa yang dibutuhkan juga dapat diolah menjadi metode 5 guntur. Tubuh roh semangat darah. Setelah mendengar ini, para tua-tua Gukimen semuanya terkejut. Tanpa diduga, selain Xia Saner, mereka memiliki seorang murid dengan tubuh peri. Nangong Mo berkata dengan sungguh-sungguh, Hejian, bagaimanapun juga, kamu sangat curiga. Ketika cincin itu berakhir, orang tua itu akan memintanya. Iya. Hejian menjawab, wajahnya berubah sedikit jelek. Penatua yang hebat sangat curiga, dan mungkin dia telah mencurigai identitas dan tujuan Landen Sen, yang bukan hal yang baik. Di tengah cincin persegi. Ledakan. Suara guntur yang berat terdengar di seluruh dunia, dan guntur Gui Shui Yin yang dirilis oleh Landen Sen bahkan lebih kuat, secara bertahap menekan Genjin Tribulation Thunder yang dirilis oleh Lu Peng. Sial, sungguh jahat. Dahi Lu Peng terkejut dengan keringat dingin, dan itu juga metode guntur 5. Genjin kesengsaraan Genjin yang dilepaskannya dengan yang terbaik bukan tandingan Gui Shui Yin Thunder yang dirilis oleh Landen Sen. Bahkan jika Landen Sen benar-benar mempelajari metode 5 guntur, dia hanya basis budidaya puncak setengah abadi, tetapi dia adalah basis budidaya puncak setengah akhir abadi, dan dia akan ditekan oleh Landen Sen jika dia juga menggunakan metode 5 guntur. Lu Peng menjadi marah karena malu, bahkan setelah membunuhnya, dia tidak mau mengakui bahwa dia lebih lemah daripada Landen Sen. Faktanya, alasannya sangat sederhana. Landen Sen telah memperoleh kekuatan asli dari atribut guntur yang dianugerahkan oleh Lei Zhenzi, dan kekuatan menggunakan kekuatan sihir guntur jauh lebih kuat dari biasanya, dan masuk akal bagi Lu Peng untuk kehilangan. Ice Armor Fairy Talisman, blokir aku. Melihat guntur hitam dari telapak tangan Landen Sen menghantam seperti tsunami dahsyat, Lu Peng tidak bisa menahan diri, dan dia mengeluarkan raungan keras, lalu mengeluarkan kertas jimat biru dari cincin penyimpanan dan menghancurkannya langsung. Ledakan. Pada saat ini, jimat sihir biru-biru di tangan Lu Peng melepaskan cahaya biru yang menyilaukan, dan badai salju yang hebat menyapu tubuh Lu Peng. Area besar es biru-biru dengan cepat terkondensasi di tubuhnya, seperti dinding tembaga dan dinding besi. Tiba-tiba, Lu Peng membentuk baju besi es tebal di seluruh tubuhnya, yang sangat sulit. Petir hitam yang keras menghantam Lu Peng dengan kuat. Bum bum bum. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar di langit. Meskipun Lu Peng, yang mengenakan baju besi, menentang kekuatan Gui Shui Yin Lei, seluruh tubuhnya masih kaget dan terbang jauh. Dia menghantam dinding cahaya cincin, membuat suara teredam. Dengan perlindungan baju besi es, Lu Peng tidak menderita luka-luka, tetapi busur hitam yang memantul pada baju besi es kurang lebih memiliki dampak kecil pada tubuh fisiknya, membuat otaknya pusing dan kesemutan.
Di antara 5 halilintar, Guis Hui Yinlei dapat melukai jiwa orang-orang. Jika bukan karena jimat abadi tingkat rendah yang telah dihancurkan Lu Peng, itu hampir akan menentang sebagian besar kekuatan Guis Hui Yinlei, dan Lu Peng tidak akan sadar. Wow! Para penonton gempar, dan semua biarawan di tribun kaget. Landen Shen jelas merupakan kuda hitam terbesar di pertemuan Qiankyu ini. Dia mampu menampilkan seni surgawi bumi dengan basis kultivasi dari tahap setengah abadi awal, yang sudah membuat para biarawan merasa luar biasa. Dengan penggunaan yang sama dari teknik Immortal Tier 5, Landen Shen mampu mengalahkan Lu Peng, master peringkat kedua dari artefak kuno, dan memaksa lawan untuk menggunakan pesona abadi. Kemampuan mengerikan semacam ini tidak bisa lagi ditebak oleh akal sehat. Secara umum, memalukan menggunakan simbol peri dalam duel. Pesona abadi adalah barang habis pakai, tak ternilai, bukan setengah abadi yang mampu mereka dapatkan. Langkah Lu Peng setara dengan menggunakan latar belakang identitasnya untuk mengimbangi kerugian dalam duel. Shen. Junior Brother Shen sangat kuat, bahkan Brother Senior Lu tampaknya bukan lawannya. Saya ingat bahwa saudara muda Shen belum memulai selama 20 tahun, saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia berkultivasi. Saat ini, Suster Junior Xia Saner, dan Brother Junior Landen Shen kemudian, kami benar-benar penuh dengan bakat dalam seni kuno. Para murid Gukisek sekali lagi melihat tatapan Landen Shen yang telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Kekuatan yang ditunjukkan Landen Shen membuat mereka semua merasa terkejut. Junior ini benar-benar blockbuster. Ini baik. Mata indah Ning Xiaoyao bersinar, dan dia bertepuk tangan. Landen Shen bisa mendapatkan keuntungan dengan head-to-head. Untuk harapan Ning Xiaoyao, dia merasa bahwa kekuatan pria ini lebih dari itu. Saudaraku, ayolah. Melihat Lu Peng, yang jatuh ke tanah di atas cincin, Xia Saner mengertakkan gigi peraknya, tangan kecilnya mencengkeram gaunnya, ekspresinya sedikit khawatir. Dalam benak Xia Saner, meskipun saudara senior Lu Peng memiliki temperamen yang buruk, mentalitas yang buruk, dan banyak kekurangan, bagaimanapun dia adalah tunangannya. Melihat bahwa wajah saudara senior itu penuh kebencian dan ekspresinya mengerikan, Xia Saner merasa tidak nyaman. Bagian tengah cincin. Landen Shen melirik Lu Peng yang jatuh ke tanah, dan berkata tanpa senyum, kakak senior Lu, kakak muda masih ingin bertarung denganmu, mengapa kamu jatuh begitu cepat? Bajingan. Hal, karena kamu mencari kematian. Aku akan memenuhi kamu. Lu Peng dengan sakit kepala bobrok bangkit dari tanah dengan susah payah, amarahnya penuh dengan asap, dan penghinaan yang intens telah mengejutkan kepalanya. Lu Peng tidak sabar untuk merobek Landen Shen di depannya. Dia tidak bisa menelannya bahkan jika dia mati. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia harus mengalahkan Landen Shen hari ini, kalau tidak, dia tidak akan memiliki wajah untuk mengundurkan cincin ini. Fifth Year Xiansu, Lian Shen Juebo. Mata Lu Peng terbuka lebar dan dia meraung panik. Bum bum bum. Begitu deru jatuh, tubuh Lu Peng penuh dengan cahaya kuning bersahaja, dan sebuah gunung kuning besar bersahaja tiba-tiba muncul di langit di atas kepalanya. Gunung besar ini tingginya sekitar 10.000 meter, megah dan berat. Pergi dengan. Mengikuti perintah Lu Peng, gunung kuning kekuningan besar di langit terbang dengan kecepatan yang hampir seketika, seperti meteorit jatuh dari langit, menabrak kepala Landen Shen. Hati Landen Shen bergetar, dia dikunci oleh gunung besar di langit, dan sulit untuk menghindarinya, jadi dia hanya bisa menghadapi musuh secara langsung. Guis Hui Yinlei. Landen Shen menggosok tangannya lagi, dan gelombang guntur hitam dan kilat bergemuruh dari telapak tangannya, menyapu ke arah gunung besar yang jatuh dari langit. Bum bum bum. Ledakan itu terdengar seperti langit dan bumi retak, dan petir Guisuhidin yang sangat ganas menghantam tubuh gunung raksasa, menyebabkan celah yang tak terhitung di tubuh gunung, dan batu-batu berguling dan terbang.